Ya Tuhan, mengaku setiap pelanggaran kita dan kita bersama memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, pencipta, penyelamat, dan penyelenggara hidup ini, yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan dan tugas tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan berikan pada manusia pertama di Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara bumi yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kalau kami belum maksimal melakukan tanggung jawab itu, bahkan melakukan hal yang berseberangan dengan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bila kami juga dalam kehidupan dengan sesama kami bertindak tidak berdasarkan kasih. Kami menyakiti hati sesama kami dengan perbuatan kami. Dan bahkan dari semuanya itu, kami menyadari tidak jarang kami menyakiti hati Tuhan dengan tidak mengikuti Yesus Kristus secara sungguh-sungguh. Bahkan kami tidak jarang mengikuti suara hati kami sendiri yang bertentangan dengan maksud Tuhan bagi kami. Ampunilah kami, anak-anak-Mu ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk beribadah saat ini dalam kekudusan. Dan biarlah kiranya oleh kasih pengampunan-Mu kami mendapatkan dan mengalami berkat-Mu dalam persekutuan ini dan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami ini dalam Yesus Kristus, penebus dan pelepas kami. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita menyanyi Kidung Jemaat 353 bait 4. 353 bait 4. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saudara-saudari kekasih Tuhan, demi nama Tuhan dan karena kuasa jabatan yang dikaruniakan kepada kami menyatakan bahwa keampunan dosa telah berlaku.
atas setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Kita bersama-sama mengatakan bagian firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 36 bait 2 dan 4. Kidung Jemaat 36 bait 2 dan 4. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 36 sampai ayat 40. Kitab Ulangan pasal 4 Kitab Ulangan pasal 4 ayat 36 sampai 40. Saya jemput kita berdiri untuk firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya ajak kita membaca secara berbalasan. Saya membacakan bagian ayat yang genap dan kekasih-kekasih Tuhan membacakan bagian 2 ayat yang ganjil. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk
ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, yang mengajak kita untuk mengingat Allah kita, Allah yang esa, Allah pencipta langit dan bumi termasuk kita manusia. Hanya Dialah yang berkuasa dan yang patut dipuji disembah. Kita dipanggil sebagai bagian wujud kita menyembah Allah, mengikuti perintah-perintahnya. Kita sambut petunjuk hidup baru ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355. Kidung Jemaat 355 baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 355 bait 3, jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhilah. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Disilakan kita duduk. Kesempatan diberikan kepada paduan suara atau vokal group yang telah melaporkan untuk membawa puji-pujiannya.
Terima kasih untuk puji-pujiannya, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membuka bagian firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita memohon campur tangan Tuhan dalam Roh Kudus untuk memenuhi kerinduan kita, rasa lapar haus kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Banyak hal dalam hidup kami ini yang kami tidak mengerti mengapa harus terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih tidak pernah melepaskan kami. Terus membimbing, menuntun kehidupan kami untuk kami dapat melangkah pasti. Dan kami tahu bahwa dalam kami melangkah, firman-Mu adalah pedoman. Untuk kami tahu maksud Tuhan, bagaimana kami harus menjalani hidup yang tidak mudah ini. Dan saat ini Tuhan, kesempatan Tuhan berikan untuk kami mendengar suara Tuhan. Lewat firman Tuhan, mari Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Persiapkan hati, pikiran, perasaan kami, sehingga hidup kami saat ini hanya tertuju pada pemberitaan sabda-Mu. Sehingga di saat kami kembali, kami pulang dengan membawa firman Tuhan sebagai pedoman pengarah langkah hidup kami. Tolonglah hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan perenungan sabda Tuhan. Kuasailah dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tempatkanlah hamba-Mu ini serendah-rendahnya. Dan biarlah Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia mendengar, merenungkan, bahkan melakukan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya. Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai ayat 28. Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 28. Untuk pembacaan firman Tuhan ini saya ajak juga jemaat kekasih Tuhan kita baca berbalasan. Saya membacakan bagian kalimat yang mendatar dan jemaat kekasih Tuhan membacakan kalimat yang menjorok ke dalam. Di bawah judulnya Tuhan Penebus Israel. Ingatlah semuanya ini hai Yakub. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan telah menebus Yakub.
Beginilah firman Tuhan penebusmu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita kekasih-kekasih Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang senantiasa memelihara firman Tuhan, melakukan dalam hidup kita setiap hari. Salam. Salam. Kekasih-kekasih Tuhan, secara klasis Wanokaka, kita bulan ini masih ada di bawah tema Bumiku, oh Bumiku. Dan subtema kita untuk kali ini atau untuk kesempatan ibadah minggu ini, bumi adalah rahimku. Saya coba cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama-tama arti kata bumi. Arti kata bumi itu ada beberapa. Bisa dikatakan bumi itu tanah, bisa dikatakan bumi itu tempat hidup makhluk yang ada di atasnya, bisa dikatakan bumi itu sebagai dunia, dan beberapa lagi arti lainnya yang diberikan oleh KBBI. Saya renungkan satu yang menarik dari arti bumi. Bumi itu adalah tempat di mana makhluk-makhluk hidup di atas, memungkinkan makhluk-makhluk hidup di atas. Bahkan dia yang melahirkan, dalam tanda kutip. Begitu banyak yang hidup di atasnya. Saya renungkan lagi kalau dia mengandung arti yang melahirkan. Pantaslah bumi ini bagi Indonesia disebut Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Pantaslah kalau yang berhubungan dengan kehidupan, dalam syair Wanokaka disebutkan, tanah parpiaku lokue kelam. Itu kan berhubungan dengan kehidupan. Apa yang akan tumbuh di atas tanah parpiaku dan yang disuburi lokue kelam. Menandakan kehidupan. Kekasih-kekasih Tuhan, saya cek lagi dalam kamus Alkitab. Dia sebut bumi itu dalam hal yang tidak berbeda juga dengan yang disebut dalam arti bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia. Dikatakan di situ dunia, dikatakan juga di situ tempat tumbuhnya berbagai tumbuh-tumbuhan. Itu salah satunya. Berarti tempat dia
melahirkan sesuatu. Saya lihat lagi dalam kamus kata rahim. Rahim itu apa? Salah satunya rahim itu adalah kandungan. Kalau kandungan itu berarti sudah ada sesuatu di dalamnya. Tapi kalau pengertian yang lain, ya selaput yang ada di dalam perut, yang adalah kita sebut itu biasa rahim kan. Tapi itu belum ada apa-apa. Tapi kalau sudah ada apa-apa baru disebutkan kandungan. Saya coba cek kamus Alkitab. Ternyata minim sekali yang berbicara tentang rahim bumi. Kalau rahim perempuan jelas sudah sama dengan kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi rahim bumi ini minim sekali. Dalam hal ini kita berbicara tentang dua hal. Rahim bumi bisa berbicara dunia orang mati. Dunia orang mati itu di dalam kepercayaan dulu perjanjian lama bahwa ada 3 lapisan secara umum alam semesta ini. Lapisan di atas itu langit. Itu tempat penguasa-penguasa. Dan yang paling tinggi sama dengan kita kalau orang Sumba itu lapisan ke-8. Itu tempat nama ulutau, nama dapat tiki tamu, dapat tiki ngar. Kalau kita itu lapisan langit ke-8. Tapi secara umum dalam Alkitab itu lapisan di atas. Itu lapisan adalah penguasa-penguasa. Sedangkan lapisan tengah di atas tanah bumi, yaitu tempat manusia dan berbagai yang hidup di atas. Sedangkan dunia orang mati itu ada di bawah bumi. Kita ingat pengakuan iman kan? Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan kemudian dia turun ke dalam kerajaan maut. Itu di bawah bumi, dalam pengertian seperti itu. Tapi yang kedua, kita mau melihat bumi dalam pengertian lain, yaitu juga yang melahirkan atau yang menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan, selain yang memberi pengharapan hidup yang hidup di atas. Nanti dalam minggu-minggu berikut kita akan juga bersama-sama melihat yang memungkinkan bumi ini bisa membawa sebuah kehidupan yang berbeda dengan planet lain itu apa? Nanti itu minggu-minggu berikut. Tapi kali ini kita fokus pada subtemanya. Bumi adalah rahimku. Kekasih-kekasih Tuhan. Ada yang kontras atau ironis atau yang bertentangan dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam pengertian apa yang dilakukan oleh umat Allah dengan apa yang kemudian Allah firmankan dan mau melakukan untuk mereka. Di sini kita lihat ayat 21 dikatakan, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Ini sebuah kalimat pembukaan yang indah sekali, membawa penghiburan besar bagi bangsa Israel. Saat itu, saat firman ini datang, bangsa Israel sedang berada di Babel, di pembuangan. Perasaan berada di pembuangan itu tidak mudah, kekasih-kekasih Tuhan.
Karena kebanyakan orang yang berada di pembuangan, mereka pada waktu itu kebanyakan menjadi budak. Kalau menjadi budak, itu dia punya hidup ditentukan oleh tuannya. Mau buat apa sama dia terserah. Jadi kadang-kadang, bahkan seringkali, budak dipandang bukan manusia. Bisa dia dipandang sebagai materi atau benda-benda selain manusia, bahkan hewan. Tentu mereka merasakan ada pergumulan batin yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka tertekan oleh penjajah. Mereka harus melakukan banyak hal sesuai dengan perintah dan kebutuhan dari para penguasa yang menjajah mereka. Tapi di sisi lain, mereka punya harapan dan kerinduan yang besar untuk dapat kembali menikmati kebebasan di negeri mereka sendiri, di Kanaan. Mereka rindu untuk mereka bisa bebas beribadah. Mereka rindu untuk mereka bisa bebas bekerja dan hasil pekerjaan itu mereka nikmati semuanya. Kalau ini kan mereka bekerja untuk penjajah, ya apa yang dikasih untuk mereka itu sudah. Mereka ada dalam pergumulan yang berat. Dan di tengah-tengah pergumulan yang berat itu kekasih-kekasih Tuhan, mereka perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan karena dua alasan. Alasan yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan karena pengharapan mereka tidak pasti. Bertahun-tahun mereka menanti. Mereka menganggap bahwa ini sesuatu yang membosankan. Kapan baru Tuhan mau memulihkan keadaan kami? Mengembalikan kami ke Yehuda, ke Yerusalem. Jadi mereka mulai beralih dari Tuhan dan mulai melirik kepada berhala-berhala dan mulai menyembah berhala. Hal yang kedua di sisi lain, karena mereka tertarik akan kejayaan dari orang-orang Babel. Mereka tertarik akan model-model penyembahan dari orang-orang Babel. Di mana orang-orang Babel membentuk tanda-tanda berbagai-bagai bentuk penyembahan berhala, termasuk juga manusia. Dan yang paling jelas, selain bacaan firman Tuhan ini, kalau kita baca dalam perikop sebelumnya, itu mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu. Itu di perikop sebelumnya jelas sekali kebodohan pemujaan patung. Itulah alasannya. Alasan kenapa umat Tuhan yang ada di Babel kemudian beralih. Tapi saya katakan di sini diawali dengan berita penghiburan dan bahkan ada ungkapan sukacita. Pasal di ayat 21 tadi bagian akhir. Engkau tidak kulupakan. Tuhan luar biasa. Kita ingat kan, bangsa Israel mereka dijajah di Mesir cukup lama. Tapi kemudian Allah membebaskan mereka dari Mesir. Dan dalam perjalanan menuju Kanaan banyak hal Allah persiapkan kepada mereka. Dan Allah menepati janji-janji Allah kepada mereka. Tapi setelah masuk Kanaan mereka tergoda. Dan kemudian Allah membentuk mereka lagi dengan mengirimkan mereka ke Babel. Tapi di Babel mereka lagi menyusah. Tapi Allah mengatakan, engkau tidak kulupakan. Luar biasanya Tuhan. Biar kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia adanya setia. Kekasih-kekasih Tuhan.
dosa apa yang dilakukan bangsa Israel? Sudah pasti digambarkan tadi tentang penyembahan berhala. Salah satunya mereka menebang pohon, bagian-bagian yang tidak mereka pakai untuk usaha pembuatan patung itu kemana? Mereka pakaikan untuk di api. Itu kata perikop sebelumnya. Mereka taruh di api. Tapi kemudian mereka mulai dari bagian lain dari pohon itu mereka bentuk patung dan mereka sembah. Kekasih-kekasih Tuhan. Ini membuat Tuhan marah. Tetapi di sisi yang lain, secara ironis, hal yang miris sesungguhnya menampar bangsa Israel. Kalau kita perhatikan kekasih-kekasih Tuhan, di ayat bacaan kita pada ayat 23 dikatakan, bersorak-soraklah, sorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertepik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalam. Yang disembah, patung dari pohon yang disembah, Allah perintahkan untuk bersorak-sorak bagi Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, ironis kan? Yang disembah tapi Allah perintah. Berarti pohon itu berada di bawah kekuasaan Allah. Karena dialah pencipta. Tetapi manusia bisa menyembah sesama yang dicipta. Yang dicipta menyembah yang dicipta. Bukan yang dicipta menyembah yang mencipta. Tuhan bilang, hai gunung-gunung, hai langit, hai rahim bumi, hai segala pohon-pohon, bersorak-soraklah karena aku sudah menebus Yakub, aku sudah menebus Israel. Ini pukulan yang sangat besar. Apa yang mereka sembah Tuhan perintahkan untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, di ayat 22 bagian akhir. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Setelah ada kata ingatlah, kemudian ada kata kembalilah. Sebuah ajakan yang luar biasa dari Tuhan. Karena mereka telah menerima penebusan. Mereka harus kembali ke jalan Tuhan. Ini sebuah berita pertobatan. Sebuah berita pemulihan. Sebuah berita untuk berbalik kepada yang benar. Karena Allah membentuk Yakub menjadi hambanya. Mereka semua adalah hamba. Dan tuannya siapa? Tuannya adalah Tuhan, bukan batu, bukan pohon. Bapak Pendeta, tapi sekarang ini kan tidak ada lagi yang menyembah berhala. Paling 1-2 saja. Kita Kristen hampir semua ini Bapak Pendeta. Betul kok? Tidak ada yang menyembah berhala? Kadang tanpa kita sadari, kita masih menyembah hasil dari pohon. Salah satunya, hasil dari pohon itu apa? Uang. Uang bisa jadi berhala, kekasih-kekasih Tuhan. Tanpa disadari, uang bisa jadi berhala. Orang bisa mengagung-agungkan uang dan bukan Tuhan. Dia mendedikasikan atau dia memberi sepenuhnya akan hidupnya untuk uang dan bukan untuk Tuhan. Dia memberi kepada gereja dan dia mengukur gereja dari pemberiannya. Dia mengukur Tuhan dari pemberian.
itu berarti tanpa disadari masih ada dalam penyembahan berhala. Dalam artian di sini uang ini, uang kertas yang dimaksudkan. Itu berasal dari pohon kan? Kertas kan berasal, uang kertas berasal dari kertas yang di pabrik. Itu yang dipilih khusus oleh BI atau Bank Indonesia. Dan kertas yang di pabrik itu asalnya pasti dari pohon. Pohon asalnya dari bumi yang melahirkan itu dalam tanda kutip. Selain uang logam. Logam kan berasal dari 3 jenis logam. Yaitu aluminium, nikel, dan kuningan. Itu juga berasal dari bawah bumi. Iya kan? Yang ditambang kan baru menghasilkan itu dari bumi juga. Dan itu bisa disembah ke kasih. Tetapi saya tidak terlalu omong uang koin tadi atau logam karena itu nilainya kecil ya toh, kecuali dia satu rumah itu uang nikel. Tapi biasanya kan uang 100.000 dan ke atas itu bisa jadi. Dan itu bisa akan membuat kita ada dalam penilaian khusus saat memberi kepada Tuhan. Dia akan menampakkan nilai ketulusan. Saya pernah Bapak Mama, saya pernah. Jadi uang 100.000 di saku kanan, uang 5.000 di saku kiri. Saya belum jadi pendeta. Tapi bisa juga kalau kejadian ini saya sudah pendeta, bisa juga terjadi. Jadi waktu itu tangguk ini diedarkan, saya salah cabut. Saya cabut yang 100. Saya keluar begini, saya cari-cari uang 100 tidak ada. Saya lihat ini 5.000, saya menyesal sekali. Kenapa saya pergi isi itu uang 100 tadi? Saya menyesal. Kalau ada uang 20, 50, uang 10, uang 5.000 dalam satu saku, coba pas tangguk lewat, pasti agak lama kita tangan dalam saku sambil pikir ini yang kena ini uang berapa ini. Takut salah cabut, sudah angkat lagi masih sempat intip takut salah ya tuh. Hati-hati kekasih Tuhan, tanpa kita sadari bisa kita mengukur uang segalanya. Memang uang dia perlu dan dibutuhkan, iya kan? Uang bisa membeli makanan, uang bisa membeli tempat tidur, uang bisa membeli rumah. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Apakah uang bisa membeli sukacita? Banyak orang yang punya uang tapi tidak punya sukacita, tidak bahagia. Jadi nilai hidup kita harus kita ukur di dalam Tuhan. Baru bisa kita merasakan suatu yang luar biasa. Karena itu kita perlu untuk seleksi baik tentang bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita di dalam Tuhan. Yang terakhir kekasih Tuhan. Sekarang kita berbicara tadi secara sedikit, ya bukan sedikit lagi, tapi negatif sudah. Yang berasal dari bumi, rahim bumi, yang dilahirkan oleh bumi, itu bisa kita sembah. Tapi sekarang kita mau lihat sisi positifnya. Sisi positifnya, bahwa penebusan yang Allah telah berikan kepada Yakub dan Israel, itu bersamaan dengan Allah mengajak ciptaannya yang lain untuk bersorak-sorai. Di sini maksudnya apa? Kekasih Tuhan. Dia memiliki maksud. Segala sesuatu yang Allah cipta punya tujuan. Tidak ada yang Allah cipta tidak punya tujuan. Punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama-tama untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuan. Jadi di saat Allah menebus bangsa Israel, tujuannya adalah untuk memuliakan Dia.
Saat Allah mengajak semua alam semesta turut bersorak-sorai, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Sekarang apa tugas tanggung jawab kita terhadap alam semesta ini? Kita ingat nats pembimbing tadi mengatakan, tugas yang Allah berikan kepada manusia adalah untuk mengusahakan dan memelihara. Ini terkadang persoalannya kalau salah satu saja yang dilakukan. Seringkali yang kita lakukan itu adalah mengusahakan. Jadi yang sudah ada kita usaha supaya pohon ini dia bisa jadi rumah. Kita usahakan supaya pohon ini dia bisa kita buat jadi meja dan lain sebagainya. Tapi hal yang berhubungan dengan memelihara, ini yang menjadi pergumulan bersama. Mengambil, tapi bagaimana untuk melanjutkan atau memelihara itu yang penting sekali untuk kita renung. Karena kita tahu bersama kekasih-kekasih Tuhan, persoalan-persoalan yang besar yang ada sedunia, masalah pemanasan global dan lain sebagainya, tidak saja ini menandakan bahwa dunia ini memang sudah tua. Dunia ini tuanya berapa dia punya umur, Bapak Mama? Saya cari di Google, dia punya usia itu 4.000 lebih. 4.300-an berapa begitu. Lebih 4.300 lebih triliun. Sudah lama sekali memang dia tua. Tetapi kalau bumi ini tidak dipelihara, maka bukan karena masalah usianya manusia ini mengalami masalah, tapi karena manusia yang membuat bumi ini sebelum waktunya dia layu. Kalau orang tua dia sebenarnya masih kuat, tetapi karena kita yang tidak kasih makan, akhirnya dia loyo. Jadi bisa bumi seperti itu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan menjadi tanggung jawab bersama kita. Untuk bagaimana kita memikirkan caranya. Salah satu cara Bapak Mama, saya bukan ajak kita, saya suka budaya Merapu itu nilainya. Jujur, saya suka nilai-nilai. Saya ingat, ini orang tua saya ada di sini. Kalau tidak percaya nanti tanya bapak atau mama saya, mereka ada. Saya waktu kecil kalau ikut di Wunga, di kampung, itu mereka mau bangun rumah, dong pun tahapan itu panjang. Saya yakin, kan saya belum ikut, tapi Dewan Kakak mungkin begitu. Dulu. Saya belum pergi potong kayu itu dong hamayang dulu. Sampai sandong kasih tanda kayu mana yang dipotong. Sekarang ini bisa kita taruh parang jalan-jalan, kayu mana kita lihat pas kita emosi kita hantam. Padahal dia belum besar. Itu dulu kalau yang begitu ada akibat. Tidak gampang. Tapi yang saya dapat, sudah habis bikin rumah, weh Bapak Pendeta, kita mau minta syukuran dulu. Syukuran apa? Ini rumah sudah jadi, tapi ada banyak kayu yang tidak terpakai. Saya bingung kan, saya baru tahu. Oh begitu? Iya Bapak Pendeta, ini kayu-kayu kita tidak sempat pakai, kasihan dong terbuang-buang yang sisa-sisa. Wih, saya pikir ini bagaimana di Alkitab cara cari ayatnya ini begitu. Tapi saya renungkan itu luar biasa. Bahwa kita menghargai ciptaan meskipun tidak menyembah. Yang dilarang itu menyembah. Tapi menghargai ciptaan Allah yang lain itu penting sekali. Karena apa? Allah menciptakan itu untuk membangun keseimbangan hidup. Kalau satu sudah pincang, pasti yang lain akan merasakan masalah. Jadi keseimbangan itu perlu ada. Kekasih-kekasih Tuhan. Karena itu mari kita kembali merenungkan tugas kita. Ingatlah kita manusia diciptakan dari tanah, dari bumi. Kita makan dari mana? Tumbuh-tumbuhan apa segala sesuatu hasil dari bumi. Maka kita patut untuk mengingat tugas tanggung jawab kita, mengusahakan tapi juga untuk memelihara senantiasa bumi ini. Saya tidak perlu untuk omong lebih mendetail, karena saya yakin dan percaya Bapak Mama kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Bapak Mama ini lebih dari saya, pemahaman pengetahuan tentang pertanian. Biarlah Tuhan yang telah memberikan tugas tanggung jawab kepada kita, Dia juga menganugerahkan kepada kita rohnya, yang memimpin kita untuk senantiasa menjadi pemberita Injil kepada makhluk-makhluk lain, kepada
semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita satu hati menaikkan doa syukur syafaat di hadapan hadirat Tuhan. Kita berdoa. Satu hati kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mau bersyukur, berterima kasih. Meskipun situasi alam yang panas bahkan dalam ruangan ini, tapi kami mau memberi telinga, mau memberi hati, pikiran dan perasaan kami untuk sabda-Mu. Dan itu karena karya Roh Kudus-Mu, dan kami mohon Tuhan melembutkan hati kami dan membentuk cara pandang kami, sehingga kami mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk mengusahakan dan memelihara bumi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu yang terjadi di mana-mana tempat, termasuk di cabang Lahona dan cabang Tupopu. Kami mohon kami semua yang hadir saat ini di sini, berkati kami masing-masing pribadi, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan, berkati harapan-harapan kami, dan topang kami dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkomitmen atau sudah menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah sore sebentar, atau bahkan yang belum menetapkan keputusan apakah karena tidak mengikuti ibadah pagi dia harus ikut ibadah sore atau tidak. Hadirlah dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk mengambil keputusan mengikuti persekutuan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak dapat mengikuti ibadah karena sakit, atau karena bepergian, atau mereka yang sedang terbeban berat dalam pergumulan. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka, dan jadikanlah juga kami sebagai alat Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka untuk menyampaikan berita pembebasan. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami juga mau menaikkan ucapan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Banyak hal yang kami alami Tuhan, yang kami rasakan sebagai berkat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk yang sembuh dari sakit. Kami berdoa yang keluar dari beban pergumulan yang berat. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan usia mereka. Untuk Aldrik yang hari ini berusia 6 tahun. Untuk juga untuk saudara kami Susan yang Tuhan tambahkan usia. Dan beberapa anak-anak Tuhan yang kami tidak sempat sebut nama mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan sebagai majelis jemaat yang sakit. Bapak Penatua Yejewedu, Bapak Penatua Aubolu, berkatilah mereka Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Juga kami saat ini berdoa untuk usaha pekerjaan kami di Sawah Ladang, khususnya berkati Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, minggu kerja yang baru kami pertaruhkan di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami, sempurnakan menurut rencana indah-Mu bagi kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saatnya kita menyampaikan ucapan syukur lewat kolekte mingguan kita, dan sambil tangguk diedarkan, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 289.
Kidung Jemaat 289. Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, dan kata-kata selanjutnya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri, kasih-Mu-nya tak terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bait 4. Kau merelakan putra-Mu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh lah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu yang Kau beri. Saya jemput kekasih Tuhan kita berdiri. Marilah bersama-sama dan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita menyatakan pengakuan iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Menutup seluruh rangkaian ibadah, kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 64. Bait 1, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat